Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Agung Mulida. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sistem Pakar dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode format chaining berbasis web dengan studi kasus UPTT Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Latar belakangnya yaitu kebutuhan tidur terkait pola hidup atau setiap hari setiap orang itu memiliki rata-rata jam tidur yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan 9 sampai 10 jam, ada yang kurang dari 6 jam. Dalam jurnal ini, remaja ini menjadi kelompok yang paling berisiko tinggi mengalami gangguan tidur karena perubahan dramatis seperti sering begadang, sehingga mengubah pola tidur dan bangun tidur ini menyebabkan kesehatan juga menurun. Gangguan tidur ini sering dianggap wajar dan kurang diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat. Jadi pada era teknologi informasi ini penulis ini merancang sebuah sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web, di mana masyarakat dapat mengakses untuk diagnosa dan pencegahan penyakit. Nah, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya yaitu sistem pakar. Sistem pakar itu suatu program komputer yang memperlihatkan derajat kalian dalam pemecahan masalah di bidang tertentu sebanding dengan seorang pakar. Nah, di sebelahnya yaitu terdapat gambar arsitektur sistem pakar, lingkungan konsultasi, dan lingkungan pengembangan. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode forward chaining. Metode forward chaining ini adalah suatu metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Proses pencarian dengan metode forward chaining berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari premis menuju pada kesimpulan akhir. Metode ini sering disebut data driven, yaitu pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan. Tujuannya, sistem pakar yang dihasilkan mampu membantu pasien untuk mendiagnosa penyakit gangguan tidur sekaligus memberikan solusi terhadap penyakit tersebut. Dari hasil ujian diperoleh hasil 100% fungsionalitas berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode waterfall. Metode waterfall ini memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu requirement analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama, observasi pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Kedua, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan pakarnya, yaitu Dr. Elvi Suhardi. Analisa sistem aktual. Memanfaatkan sistem pakar pada bidang kesehatan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Namun masalah dalam dunia medis adanya ketidakseimbangan antara pasien dan dokter. Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak terlatih secara medis, sehingga apabila mengalami gejala penyakit yang diderita, belum tentu dapat memahami cara penanggulangannya. Dan selanjutnya ini yaitu tabel basis pengetahuan jenis penyakit seperti insomnia, parasomnia, dan hypersomnia. Selanjutnya ada tabel basis pengetahuan gejala seperti sakit kepala, sulit untuk merasakan ngantuk dan tidak bisa tertidur, mengalami migrain, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tabel basis pengetahuan solusi, seperti melakukan relaksasi, terus pemberian obat dokter, terus mengikuti jadwal tidur yang teratur. Selanjutnya yaitu DFD yang digunakan untuk menggambarkan proses yang terjadi. Sistem pakar mendiagnosa penyakit gangguan tidur. Di sini terdapat DFD level 0, DFD level 1 proses 1. Selanjutnya ada IRD yang digunakan dalam sistem pakar ini dalam mendiagnosa penyakit gangguan tidur. Hasil program dan pembahasan sistem pakar gangguan tidur ini dalam jurnal tersebut dilampirkan sebuah link. Sistem pakar ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, yang mana sistem pakar ini terdiri dari beberapa menu. Pengujian dalam penelitian ini dilaksanakan oleh admin. Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian black box. Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Dari jurnal tersebut terdapat kesimpulannya, yaitu aplikasi tersebut terbukti memudahkan. Selanjutnya, pengguna dalam menyelesaikan gangguan tidur dengan cepat dan akurat. Pengujian fungsionalitas dilakukan dalam 2 tahap, yaitu offline dan online, menunjukkan bahwa aplikasi ini berfungsi sesuai harapan. Karena mayoritas masyarakat tidak memiliki penelitian medis, aplikasi ini dirancang untuk membantu mereka melakukan diagnosa awal sebagai langkah pencegahan penyakit yang lebih serius. Pengujian aplikasi ini dilakukan di UPTD Puskesmas Tragadewa Kota Bengkulu dengan 7 sampel data yang menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengidentifikasi gejala dan penyakit dengan akurasi tinggi sesuai dengan diagnosa yang dilakukan oleh pakar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsionalitas sistem berjalan 100% sesuai kebutuhan. Di sini saya membuat saran untuk jurnal tersebut. Yang pertama yaitu diperlukan integrasi dengan sistem kesehatan yang lainnya. Jadi terdapat satu sistem atau satu sistem dengan satu database, dan di dalamnya juga terdapat sistem pakar ini, sehingga sangat efektif dan bisa digunakan masyarakat secara luas. Kedua, perlu adanya fitur untuk konsultasi online agar pengguna bisa konsultasi untuk mendapatkan konfirmasi atau penjelasan dengan ahli kesehatan atau dokter mengenai diagnosa yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya, perlu ditambah fitur personalisasi berdasarkan riwayat kesehatan pengguna untuk memberikan hasil diagnosa yang lebih akurat dan relevan. Selanjutnya, sistem ini agar update mengikuti perkembangan dunia medis, peningkatan keamanan data dalam sistem tersebut, melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas dan akurasi sistem dengan melibatkan lebih banyak sampel dan kondisi nyata untuk memastikan sistem selalu memberikan hasil yang tepat.
menambahkan penggunaan teknik klasifikasi tertentu yang sesuai dengan dunia medis, sehingga sistem dapat belajar dengan data baru dan memperbaiki akurasi. Pengembangan sistem juga harus dapat diakses dari berbagai platform. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan pengucapan dan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.